Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bisa berdiskusi online saat ini. Eh, tak lupa juga kepada yang terhormat Ibu Eva Novita Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dan juga kepada teman-teman kelas 4F yang berbahagia. Topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini adalah Human Capital Investment. Saya Sri Rahayu selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi kali ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu ada Siti Rahayu sebagai pemateri, lalu ada saya Sri Rahayu sebagai moderator dan pemateri, lalu ada juga Syifa Putri Rahayu sebagai pemateri. Adapun susunan acara pada diskusi kita kali ini yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab melalui WA Group, dan penutup. Nah, acara yang akan pertama kali kita lakukan adalah pembukaan. Teman-teman, marilah kita awali diskusi kita hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyajian materi. Namun sebelum itu saya akan membacakan pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama itu ada latar belakang dan konsep Human Capital Investment. Yang kedua ada definisi Human Capital Investment. Yang ketiga ada konsep Human Capital Investment. Yang keempat ada manfaat dari Human Capital Investment. Yang kelima, cara-cara investasi dalam Human Capital Investment. Dan yang keenam, hal yang dapat dikembangkan dalam Human Capital Investment. Yang ketujuh, peran pemimpin dan manajemen dalam Human Capital Investment. Yang kedelapan, tantangan dalam implementasi Human Capital Investment. Yang kesembilan, ada pembahasan tentang studi kasus. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk menyajikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Syifa Putri Rahayu dengan NIM 1219240231 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai latar belakang adanya konsep human capital. Nah, konsep human capital ini muncul sebagai hasil dari pemahaman bahwa sumber daya manusia ini memiliki nilai ekonomi yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, latar belakang adanya konsep ini juga terkait dengan perubahan ekonomi dan struktural yang terjadi di dunia. Lalu pada masa lalu, ekonomi didominasi oleh sektor-sektor produksi berbasis sumber daya alam, seperti pertanian dan pertambangan. Namun dengan berkembangnya revolusi industri dan kemajuan teknologi, perhatian beralih ke sektor-sektor yang lebih berfokus pada pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas manusia. Lalu sebagai respon terhadap perubahan ini, ekonomi juga mulai mengakui pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, konsep human capital ini berkembang sebagai cara untuk menjelaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan individu dapat dianggap sebagai modal yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Next, selanjutnya mengenai definisi human capital investment. Nah, pada human capital investment ini mengacu pada upaya dan investasi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan individu. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia. Nah, pada investasi ini dalam human capital melibatkan berbagai bentuk seperti pendidikan formal atau seperti sekolah dan perguruan tinggi, pelatihan kerja, pembangunan keterampilan penelitian dan pengembangan, perawatan kesehatan, dan upaya pengembangan pribadi. Nah, definisi human capital investment ini menekankan pentingnya melihat individu sebagai aset yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan nilainya melalui investasi yang tepat. Nah, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dapat diperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan sosial. Next, selanjutnya mengenai konsep human capital investment.
Nah, pada konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa individu adalah aset ekonomi yang berharga dan dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi yang tepat. Investasi dalam human capital dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Nah, di sini juga ada beberapa aspek yang terkait dengan konsep human capital investment ini. Yang pertama itu ada sumber daya manusia sebagai modal. Nah, konsep ini menganggap individu sebagai modal yang dapat dikembangkan melalui investasi, seperti halnya modal finansial atau fisik. Sumber daya manusia juga memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan. Lalu yang kedua ada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, investasi dalam human capital dianggap memiliki dampak positif terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, mereka menjadi lebih efisien dalam melakukan tugas-tugas mereka atau menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu aspek yang ketiga yaitu ada peran pendidikan dan pelatihan. Nah, pada pendidikan formal dan non-formal menjadi salah satu bentuk utama investasi dalam human capital. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Nah, pelatihan kerja juga penting untuk mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri tertentu. Lalu aspek yang keempat yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Investasi dalam kesehatan juga merupakan aspek yang penting dari human capital ini. Nah, kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas individu, mengurangi absensi kerja, dan mengurangi risiko penyakit dan cacat yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu inovasi dan adaptabilitas. Nah, investasi dalam human capital memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan adaptabilitas. Individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan teknologi dan perkembangan baru dapat berkontribusi pada inovasi produk dan proses, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi yang cepat. Nah, jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan, konsep human capital investment menyoroti pentingnya melihat sumber daya manusia sebagai aset berharga yang dapat dikembangkan melalui investasi yang tepat. Dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup, dan kemajuan sosial yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada manfaat dari human capital investment. Ada beberapa manfaat dari diadakannya atau perusahaan menggunakan human capital investment. Yang pertama, untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, ada riset atau survei menurut Society for Human Resource Management, itu 42% dari 600 karyawan yang mereka survei mengatakan bahwa komitmen organisasi terhadap pengembangan profesional itu sangat penting bagi kepuasan kerja para karyawannya. Nah, itu sebabnya kebutuhan akan program pelatihan dan pengembangan karir sama pentingnya dengan adanya kompensasi kerja. Ketika karyawan merasa bahwa tempat kerja mereka peduli dengan pengembangan karir, mereka akan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka sendiri. Nah, yang kedua itu manfaat adanya human capital investment adalah untuk meningkatkan engagement. Kurangnya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tidak hanya menyebabkan perasaan kurang dihargai, tapi juga bisa menjadi sumber dari stres kerja. Apalagi bagi para millennials,
Peluang untuk tumbuh dan berkembang sangatlah penting. Adapun survei dari Deloitte pada tahun 2016 yang mengemukakan bahwa 70% milenial menyebutkan kurangnya pengembangan kepemimpinan adalah alasan utama untuk meninggalkan posisi dari pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan para pekerja yang menerima pendidikan dan pengembangan profesional cenderung tidak mencari peluang lain. Artinya, investasi dalam pengembangan karyawan dapat meningkatkan retensi dan menghemat biaya pergantian atau turnover dari karyawan. Peluang peningkatan karir itu tidak hanya memberikan alasan bagi para karyawan untuk bertahan, tapi juga untuk membantu menumbuhkan engagement. Nah, karyawan yang terlibat dengan pekerjaan itu biasanya akan lebih produktif dan juga lebih loyal terhadap perusahaan. Lebih loyal. Yang ketiga itu meningkatkan ROI. Nah, investasi terhadap human capital ini akan mendatangkan keuntungan berupa return of investment. Nah, investasi memberikan keterampilan dan keahlian baru bagi karyawan yang akan meningkatkan produktivitas, lalu inovasi, daya saing, juga profit. Nah, itu sebabnya perusahaan global itu banyak yang berinvestasi besar pada karyawan. Rata-rata mereka punya laba yang cukup tinggi. Lalu yang keempat itu proses rekrutmen juga menjadi lebih baik. Nah, perusahaan yang berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia juga lebih mudah menarik kandidat hebat di luar karena pada dasarnya itu kandidat hebat tidak hanya membutuhkan kompensasi sebagai imbalan kerja, tapi juga mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk maju. Nah, jika ini tidak termasuk dalam tawaran kerja ya, si human capital investment ini tidak masuk ke dalam tawaran kerja, maka perusahaan itu biasanya akan sulit mendapatkan para kandidat yang mempunyai kehebatan dibanding kandidat yang lain. Nah, selain itu, pertimbangan nomor satu bagi para millennials pada saat melamar pekerjaan adalah kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Lalu yang terakhir ada fungsinya untuk memperkuat budaya organisasi. Nah, manfaat lain dari investasi pada human capital adalah untuk memperkuat budaya organisasi. Kepuasan juga keterlibatan karyawan yang lebih baik akan membentuk budaya perusahaan yang lebih positif. Karyawan yang selalu ingin belajar punya kesempatan mengembangkan karir mereka dan menikmati pekerjaan di perusahaan. Budaya positif ini mengarah pada karyawan yang terlibat dan ikut bahagia. Budaya bahagia ini meningkatkan produktivitas dari karyawan. Selanjutnya ada cara perusahaan dalam meningkatkan dalam melakukan human capital investment. Yang pertama itu ada pendidikan. Sebentar. Nah, pendidikan ini berdasarkan Becker, ya, menurut Becker didefinisikan sebagai sekolah sebagai lembaga yang fokus dalam pelatihan, berbeda dengan sebuah perusahaan yang menawarkan pekerjaan sekaligus pelatihan. Dalam beberapa sekolah ada sekolah yang menawarkan pendidikan dan juga keterampilan khusus, tetapi ada juga sekolah yang menawarkan pendidikan dan pelatihan beragam seperti universitas. Nah, menurut Becker sendiri ada beberapa jenis pengetahuan yang dapat didapat dari pendidikan yang dikuasai lebih baik jika seseorang melatih keterampilannya kerja. Tapi ada juga pengetahuan yang membutuhkan pendidikan berkepanjangan. Nah, untuk itulah pendidikan diperlukan untuk melengkapi pembelajaran bersama pelatihan. Nah, selanjutnya ada pengetahuan lainnya. Pengetahuan lainnya ini berupa sebuah informasi tentang kemampuan untuk sebuah perusahaan dapat
menggaji karyawan dan bagaimana perusahaan tersebut itu merupakan salah satu dari investasi modal manusia. Nah, seseorang itu bisa aja dia milih pekerja untuk di perusahaan dengan kualitas yang rendah, tapi dia minta gaji yang tinggi pada perusahaan dengan menawarkan pengetahuan juga keterampilan yang dimiliki untuk menjadi sebuah investasi perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya ada pelatihan. Nah, banyak karyawan yang meningkatkan produktivitas dalam bekerja dengan dengan cara belajar keterampilan terbaru sambil terus berlatih menerapkan keterampilan yang sudah dimilikinya. Nah, ada dua kategori pelatihan, yaitu pelatihan umum juga pelatihan khusus. Pelatihan umum itu yaitu pelatihan-pelatihan yang dapat dilakukan dan dibutuhkan oleh semua perusahaan. Sedangkan keterampilan yang khusus ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dari suatu perusahaan tertentu. Yang terakhir ada menaikkan upah produktif karyawan. Nah, perusahaan dapat menaikkan upah karyawan dengan harapan agar karyawannya dapat memperbaiki kesehatan mereka baik secara mental maupun fisik dengan cara menggunakan gaji karyawan tersebut untuk menjamin kesehatan karyawan. Nah, salah satu aspek yang penting dari human capital tadi sudah dijelaskan oleh Siput adalah untuk kesehatan ya, baik secara emosional maupun kesehatan fisik karyawan. Selanjutnya, ada hal-hal yang dapat dikembangkan melalui human capital investment. Yang pertama itu ada knowledge. Nah, knowledge ini didapatkan dari pendidikan dan juga pelatihan. Di mana ketika karyawan itu udah melalui pendidikan dan juga pelatihan, dia pasti bakal mempunyai pengetahuan atau wawasan yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada pun skills, yaitu dia didapatkan setelah karyawan tersebut melakukan pelatihan di perusahaan gitu. Skill didapat dari pelatihan tersebut yang diharapkan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir itu ada creativity dan juga inovasi yang didapatkan dari pendidikan dan juga pelatihan, di mana ketika seseorang mempunyai wawasan yang luas gitu, mereka punya daya kreativitas dan juga inovasi yang tinggi yang diharapkan akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu peran pemimpin manajemen dalam menerapkan human capital investment. Next. Yang pertama yaitu menentukan strategi investasi. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen bertanggung jawab untuk menentukan strategi investasi yang akan diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia. Mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti anggaran, tujuan, organisasi, kebutuhan bisnis, dan sebagainya untuk menentukan strategi yang tepat. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen juga perlu mengidentifikasi kebutuhan karyawan dan memastikan bahwa investasi yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga, membangun budaya belajar. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen perlu membangun budaya belajar di organisasi mereka. Yang keempat, memantau kinerja investasi. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen harus memantau kinerja investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Lalu yang kelima,
meningkatkan retensi karyawan. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen dapat meningkatkan retensi karyawan dengan menerapkan human capital investment. Investasi dalam pengembangan karyawan dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Lalu yang keenam, mengembangkan kepemimpinan. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen juga harus berinvestasi dalam pengembangan kepemimpinan, baik itu untuk diri mereka sendiri ataupun anggota tim mereka. Lalu yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen juga perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua karyawan. Lalu yang kedelapan, mendorong inovasi dan kreativitas. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen harus mendorong inovasi dan kreativitas di seluruh organisasi. Hal ini bisa dicapai dengan memberikan karyawan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek inovatif mereka. Lalu yang kesembilan, membangun hubungan dengan karyawan. Maksudnya adalah pemimpin dan manajemen harus membangun hubungan yang kuat dengan karyawan mereka. Hal ini melibatkan membangun kepercayaan dan keterbukaan, mendengarkan dan merespon masukan dari karyawan, dan memberikan dukungan serta bimbingan yang dibutuhkan untuk pengembangan karir dan keberhasilan karyawan. Lalu materi yang ke-8 adalah tantangan dalam implementasi human capital investment di organisasi atau perusahaan. Bisa di next. Yang pertama ada biaya. Investasi dalam human capital seringkali memerlukan biaya yang besar. Hal ini termasuk biaya pelatihan dan pengembangan karyawan, pembayar intensif, dan juga bonus, serta lain-lain. Lalu yang kedua, fokus pada jangka panjang. Maksudnya adalah hasil dari human capital investment itu tidak selalu terlihat seketika dan dapat memerlukan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga, perubahan dalam budaya organisasi. Investasi dalam human capital seringkali melibatkan perubahan dalam budaya organisasi yang dapat menjadi tantangan bagi organisasi atau perusahaan. Mereka perlu memastikan bahwa karyawan siap untuk perubahan ini dan memperkuat budaya yang inklusif dan berorientasi pada prestasi. Lalu yang keempat, kurangnya dukungan dan pengakuan dari pimpinan. Maksudnya adalah penting bagi pemimpin dan manajemen untuk memberikan dukungan dan pengakuan yang cukup dalam investasi dalam human capital. Tanpa dukungan pimpinan, karyawan mungkin tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan. Lalu yang kelima, kesulitan dalam pengukuran keberhasilan. Maksudnya adalah penting untuk dapat mengukur keberhasilan investasi dalam human capital, tetapi ini dapat sulit dilakukan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan sulit untuk mengukur dampak yang tepat dari investasi dalam pengembangan karyawan. Oke. Baik, selanjutnya yang keenam, kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Investasi dalam human capital dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Namun, tantangan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan ini tetap ada, terutama dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Lalu yang ketujuh ada perubahan teknologi. Maksudnya adalah perubahan teknologi terus berlangsung. Dan hal ini dapat mempengaruhi cara organisasi atau perusahaan melaksanakan investasi dalam human capital. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi jenis pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk karyawan.
Dan juga organisasi atau perusahaan harus dapat menyesuaikan investasi dalam human capital mereka dengan perubahan teknologi. Lalu yang kedelapan, tidak adanya jaminan keberhasilan. Maksudnya adalah investasi dalam human capital tidak selalu menjamin keberhasilan. Meskipun karyawan telah diberi pelatihan dan pengembangan yang diperlukan, mereka mungkin tidak dapat mengaplikasikan keterampilan baru mereka secara efektif, dapat dihambat oleh faktor lain seperti kurangnya sumber daya atau kurangnya dukungan dari pimpinan. Yang kesembilan yaitu tidak adanya keterlibatan karyawan. Maksudnya adalah investasi dalam human capital hanya akan berhasil jika karyawan secara aktif terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan. Namun, jika karyawan tidak merasa terlibat atau tidak merasa program tersebut relevan dengan pekerjaan mereka, maka investasi tersebut mungkin tidak berhasil. Lalu yang ke-10, tidak adanya rencana suksesi yang jelas. Maksudnya adalah investasi dalam human capital seharusnya tidak hanya fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan saat ini, tetapi juga pada pengembangan rencana suksesi untuk posisi kunci di masa depan. Jika organisasi atau perusahaan tidak memiliki rencana suksesi yang jelas, maka investasi dalam human capital mungkin tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Lalu yang ke-11, tantangan dalam pengelolaan program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan dapat memerlukan banyak waktu dan juga sumber daya untuk dikelola secara efektif. Hal ini termasuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menentukan program pelatihan yang tepat, dan juga memonitor kemajuan karyawan selama program pelatihan. Kurangnya pengelolaan yang efektif dapat menyebabkan program pelatihan tidak berhasil. Lalu yang ke-12, tantangan dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Maksudnya adalah investasi dalam human capital tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kepemimpinan. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Tetapi untuk meningkatkan keterampilan ini dapat menjadi tantangan karena keterampilan kepemimpinan seringkali diperoleh melalui pengalaman dan sulit untuk diajarkan dalam program pelatihan formal. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus pada kali ini yaitu tentang peran human capital investment dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Kualitas pustakawan dalam sebuah perpustakaan harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menjaga citra dan juga kualitas dari perpustakaan itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dapat dilakukan dengan cara menerapkan human capital investment. Hal ini karena pustakawan merupakan kunci utama dalam perpustakaan yang harus terus berkembang dan juga beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk melayani pemustaka. Human capital investment dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kekreatifan pustakawan agar lebih produktivitas dalam mengerjakan tugas maupun melayani pemustaka. Next. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai persepsi, motivasi dari para pustakawan tentang human capital investment di UPT Perpustakaan Undip. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara terstruktur dengan studi pustaka. Data penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode tematik analisis, di mana ada 6 langkah, yaitu yang pertama memahami data penelitian, pengkodingan transkrip wawancara, membuat tema, mereview tema,
finalisasi tema, dan juga membuat laporan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, penambah pengetahuan. Para pemustaka di UPT Perpustakaan Undip mengikuti pelatihan, bintek, workshop, seminar, dan juga kegiatan sejenis lainnya. Yang kedua, peningkatan kemampuan pemustaka di Undip mengikuti peningkatan kemampuan dengan mengikuti peningkatan kinerja, kompetisi, kualitas organisasi, keterampilan pustakawan, dan juga pemacu semangat. Yang ketiga ada jaminan kesehatan. Nah, prestasi modal manusia bukan hanya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan saja, tapi juga dalam bentuk jaminan kesehatan pegawai. Berhubung seluruh pustakawan di UPT Perpustakaan Undip adalah PNS, maka dari itu mereka mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Yang keempat yaitu motivasi. Salah satu motivasi pustakawan mengikuti kegiatan Human Capital Investment adalah keinginan memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka. Dengan demikian, pengetahuan baru yang pustakawan dapatkan setelah mengikuti Human Capital Investment akan dipelajari dan diterapkan secara sungguh-sungguh. Selanjutnya ada kesimpulan studi kasus. Dari kegiatan Human Capital Investment tersebut, pustakawan jadi memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih yang dapat diterapkan untuk melayani pemustaka dan menjalankan tugas perpustakaan dengan lebih baik, meskipun tidak berperan secara signifikan dalam meningkatkan kualitas seperti pelatihan. Akan tetapi, UPT Perpustakaan Undip telah menerapkan Human Capital Investment dalam bentuk jaminan kesehatan. Investasi modal manusia bukan hanya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan, tapi juga dalam bentuk jaminan serta kesehatan pegawai. Terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi setelah dilakukan secara baik. Nah, selanjutnya ada pun sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dilakukan pada grup diskusi. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kepada 3 orang yang akan dijawab nanti oleh kelompok 5. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan juga boleh nanti tulis aja di grup tambahannya bagaimana. Nah, selesai sudah proses diskusi kali ini. Saya akhiri diskusi kelompok 8 hari ini. Terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir dan ikut berpartisipasi. Mohon maaf apabila kelompok ini dalam sesi diskusi terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.